Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 akan membahas materi tentang manajemen pemasaran bank syariah. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sally Septia. Yang kedua, Tessa Amalia. Yang ketiga, Sally Piolia. Dan yang keempat, saya sendiri, Rian Pratama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama, saya persilakan untuk menyampaikan materinya dan akan dilanjutkan oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu A. Konsep pemasaran. Pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam perusahaan. Bagian pemasaran mempunyai tanggung jawab untuk mempengaruhi konsumen ke dalam suatu rangkaian kegiatan yang terkoordinir. Kegiatan pemasaran dilakukan melalui sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan fungsi dari manajemen dalam kegiatan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Berdasarkan definisi di atas, manajemen pemasaran adalah sebagai analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian. Program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud mencapai tujuan organisasi. Pemasaran dalam Islam adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam sepanjang dalam rangka proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Menurut Kertajaya, syariah marketing adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan penawaran dari perubahan value dari suatu instator kepada sektornya, yang keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah Islam dalam Islam. Definisi di atas didasarkan kepada salah satu ketentuan dalam bisnis Islam yang tertuang dalam kaidah fikih yang mengatakan bahwa kaum muslimin terikat dengan kesepakatan bisnis yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hal ini berarti bahwa dalam syariah marketing, seluruh proses baik proses penciptaan, proses penawaran maupun proses perubahan nilai atau value, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islam. Sepanjang hal tersebut dapat dijamin dan penyimpangan prinsip-prinsip muamalah Islam tidak terjadi dalam suatu transaksi apapun dalam pemasaran dapat dibolehkan. Islam memandang bahwa pemasaran sebagai jual beli yang harus dipajang dan ditunjukkan keistimewaan-keistimewaannya dan kelemahan-kelemahan dan dari barang tersebut agar pihak lain tertarik membelinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Terdapat 4 hal karakteristik pemasaran syariah yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yakni sebagai berikut. Yang pertama, testis atau rabbaniyah. Salah satu ciri khas penawaran syariah adalah sifatnya yang religius, yang berangkat dari kesadaran akan nilai religius yang dipandang penting dan mewarnai aktivitas pemasaran agar tidak
merugikan orang lain. Mulai dari menentukan strategi pemasaran, memilih pasar atau segmentasi, memfokuskan pasar atau targeting, menetapkan identitas perusahaan, positioning. Yang kedua yaitu etis, akhlakiyah. Keistimewaan yang lain dan dari pemasaran syariah adalah juga karena sangat mengedepankan nilai moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatannya, tidak peduli apapun agamanya. Karena nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh semua agama. Yang ketiga yaitu realistis, al-waqiyah. Pemasaran syariah adalah konsep pemasaran yang fleksibel sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Pemasar syariah adalah para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja. Apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakannya, bekerja dengan mengedepankan nilai-nilai religius, kesalehan, aspek moral, dan kejujuran dalam segala aktivitas pemasarannya. Yang keempat yaitu humanistis, al-insaniyah. Pemasaran syariah juga bersifat humanistis, universal. Pengertian universal adalah bahwa syariah Islam diciptakan untuk manusia agar terangkat derajatnya dan terjaga serta terpelihara sifat-sifat kemanusiaannya, terkontrol dan dari sombong tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Oleh karena itu, pemasaran syariah jauh dari aktivitas persaingan yang tidak sehat dan menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Septia, NPM 1951020441. Sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi mengenai strategi pemasaran bank syariah. Menurut Antonio, strategi pemasaran syariah adalah sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk mencapai pasar sasaran tersebut yang harus bertumpu pada 4 prinsip dasar, yaitu ketuhanan atau rabbaniyah, menjunjung tinggi akhlak mulia atau akhlakiyah, mewaspadai keadaan pasar yang selalu berubah atau waqiah, dan selalu memartabatkan manusia dan terpola syarat bingkai syariah dengan inovasi, efisiensi, servis, dan responsibility. Terdapat dua landasan dalam pemasaran syariah. Yang pertama adalah pemasaran harus dilandasi oleh semangat ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua, berusaha semaksimal mungkin bertujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri. Oleh karena itu, pelaku pemasar wajib secara moral untuk mempertimbangkan implikasi dari keputusan-keputusan mereka dalam melakukan strategi pemasaran. Menurut Chowdhury, ada 3 prinsip dalam perekonomian Islam yang dibutuhkan dalam upaya strategi pemasaran syariah. Yang pertama, prinsip tauhid dan ukhuwah. Yang kedua, kerja dan produktivitas. Dan yang ketiga, keadilan distributif. Munrasa menjelaskan agar strategi pemasaran sesuai dengan syariah, setidak-tidaknya membentuk bingkai strategi pemasaran berbasis syariah. Dalam pemasaran syariah dikenal adanya 4 spirit, yaitu sepakat dalam yang pertama, berbagi untung dan rugi kepada investor dan peminjam. Yang kedua, mengusahakan komoditi yang halal dan thayyib. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Dan yang keempat, memberikan upah sebelum keringat mengering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Violia, NPM 1951020442. Pada video kali ini akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya mengenai pentingnya nasabah dalam bank syariah. Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki tugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga proses penyaluran dana kepada masyarakat untuk menggerakkan perekonomian dapat terlaksana dengan baik. Seluruh dana yang berada di perbankan tentunya sebagian besar berasal dari dana yang dimiliki masyarakat, termasuk di dalamnya dana milik pemerintah, kemudian dana perusahaan dari berbagai sektor.
Upaya-upaya tentu akan dilakukan perbankan dengan berbagai program dan strategi yang dimiliki dalam mencapai target dana yang harus dicapai oleh sebuah bank. Target dana pihak ketiga yang menjadi sumber utama dalam kegiatan perbankan menjadi tugas yang cukup berat, mengingat persaingan antar perbankan syariah saat ini sudah tidak dapat dikatakan sebagai pasar yang luas. Kepercayaan nasabah terhadap bank sangat penting, artinya untuk kemajuan bank tersebut di masa yang akan datang, karena pada dasarnya bank hanyalah sebagai lembaga perantara antara nasabah simpanan atau tabungan yang memiliki kelebihan dana dengan nasabah kredit yang memerlukan pinjaman dana. Bahkan sumber dana yang dikelola oleh bank secara umum bersumber dari dana pihak ketiga, sehingga kepercayaan nasabah terhadap bank sangat menentukan keberhasilan bank dalam mengumpulkan dana pihak ketiga. Apabila nasabah memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap bank, maka mereka akan meninggalkan bank tersebut dan berupaya mencari bank lain yang mereka anggap lebih kredibel atau dapat dipercaya. Karena itu, dalam hal memberikan layanan jasa perbankan, setiap bank dituntut untuk mampu meningkatkan kepercayaan atau trust setiap nasabahnya, baik nasabah tabungan maupun nasabah kredit. Ciptono menyatakan bahwa trust merupakan fondasi dari bisnis. Suatu transaksi bisnis antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan atau trust ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain atau mitra bisnis, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Trust telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Perbankan syariah merupakan lembaga yang beberapa tahun terakhir menjadi fokus dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Tidak hanya Sebagai lembaga keuangan, bank juga memerlukan adanya pemasaran. Amrin menyatakan bagi dunia perbankan yang merupakan badan usaha yang berorientasi pada profit, kegiatan pemasaran sudah merupakan suatu kebutuhan utama dan sudah merupakan suatu keharusan. Tanpa kegiatan pemasaran, jangan diharapkan kebutuhan dan keinginan pelanggannya akan terpenuhi. Oleh karena itu, bagi dunia perbankan perlu mengawas kegiatan pemasarannya secara terpadu dan terus-menerus melakukan riset pasar. Pemasaran harus dikelola secara profesional sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan akan segera terpenuhi dan terpuaskan. Pengelolaan pemasaran bank yang profesional inilah yang disebut dengan manajemen pemasaran bank. Secara umum, pengertian manajemen pemasaran bank adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari suatu kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan nasabahnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemasaran bank berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pelanggannya, yang dalam hal ini adalah nasabah. Secara terperinci, Amrin menyatakan secara umum tujuan pemasaran bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain, memudahkan dan merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai layanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Dan yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Materi yang selanjutnya yaitu tentang evaluasi pemasaran dalam bank syariah. Dalam tahap evaluasi, tentunya perbankan syariah harus melihat dari perkembangan strategi yang telah diterapkannya. Tentunya dalam hal ini harus menganalisis dari berbagai faktor yang terkait dari mekanisme strategi tersebut. Setelah melakukan hal tersebut, maka perbankan syariah bisa menetapkan apakah strategi yang telah diterapkan itu sesuai dengan planning. Selanjutnya, jika dalam masa berlakunya strategi tersebut menghadapi kendala, maka dengan siap perbankan dalam mengubah jenis strategi tersebut agar berjalan dengan target yang dalam planning. Berjalan atau tidaknya strategi tersebut bisa dilihat dari segi finance perbankan terhadap nasabah, terutama terkait dengan pertumbuhan bank. Selain itu harus memperhatikan terkait hal pinjaman yang diberikan kepada nasabah, karena dalam hal ini perbankan syarat tentunya akan berbeda penerapannya.
Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.